Kalau saya pribadi suruh memilih, lebih enak pabrik remisa, karena kerjanya nggak begitu soro. Kalau menurut saya itu kerja apa itu konstruksi itu tenaganya lumayan diperes ya remisa. Nanti juga ada yang komen, wah enggak mas, saya kerja di konstruksi enak kerjanya enggak. Nah itu tergantung dari nasibnya kalian sendiri-sendiri. Halo remisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya SA Production. Oke remisa, di kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing ya remisa. Ini ada request dari subscriber suruh buatin VT perbedaan antara pabrik dan konstruksi. Nah, ini saya buatin VT ya mas, untuk teman-teman yang mau ke Taiwan ini, yang bisa mau ngejar sektor konstruksi atau pabrik pada tahun ini ya remisa. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, lebih baik kita santai dulu remisa. Ini temanya nih sharing-sharing, di samping ngopi dulu sama rokokan biar lebih rileks. Kalau teman-teman nggak suka ngopi ya di skip dulu nggak apa-apa. Ini cuacanya enak remisa, panas, nggak seperti hari-hari kemarin tuh. Nah, kalau perbedaan pabrik dan konstruksi remisa, kalau dari masalah gaji sama, karena konstruksi dan pabrik itu hitungannya masuk formal, jadi gaji pokoknya podo remisa. Antara pabrik, konstruksi, nelayan, pati jompo, perkebunan, peternakan itu hitungannya formal, bukan informal. Jadi gajinya podo. Jadi seperti itu ya remisa. Itu kalau untuk masalah gaji. Kalau untuk masalah pekerjaan itu beda remisa. Bedanya kalau pabrik itu di dalam ruangan, kalau konstruksi itu di luar ruangan. Itu perbedaannya. Kalau musim panas, musim dingin ya wis lumayan remisa. Kalau gini remisa, panasnya Taiwan itu nggak sama dengan panasnya Indonesia. Lebih panas ini kalau pas musim panas. Lalu kedua itu musim dingin. Di Indonesia kan nggak ada musim dingin remisa. Di sini tuh ada musim dingin. Ya dinginnya di sini nggak sampai minus lah remisa. Paling suhu terendah yang pernah saya rasakan di sini cuma 5 derajat, 6 derajat itu di luar ruangan. Itu kayak kalau saya di dalam pabrik itu wis lumayan rasanya remisa. Beda dengan kalau teman-teman di negara yang lebih ekstrim, mungkin seperti di Korea, Jepang lah, mungkin minus malah lebih dingin lagi gitu. Tapi kalau untuk saya suhu segitu ya lumayan adem remisa. Apalagi kita kerjanya di luar ruangan, kalau seperti di konstruksi itu. Soalnya gini ya remisa, konstruksi itu kerjanya nggak kenal musim remisa. Entah musim panas, musim dingin, panggah kerja. Soalnya bangunan itu pengen yang cepat kelar remisa, pengen cepat selesai. Lalu saya dulu pernah merasakan remisa. Ini pengalaman saya pribadi lah. Kalau di pabrik kan Sabtu Minggu kan hitungannya kan libur remisa. Kalau kita suruh kerja kan hitungannya lembur. Sabtu Minggu itu saya sering dulu kerja bangunan remisa. Kerja takongan, kerja sambilan itu loh di Taiwan. Itu saya dulu pernah ngerjain bangunan ya hitungannya gede remisa. Di situ tuh banyak anak kaburan nih, anak ilegal, lalu anak resmi juga ada bangunan. Pada waktu itu saya pegang bagian wiring atau pipe instalasi listrik itu loh. Sebelum bangunan mau dipasang wallnya itu kan besinya kan ada aliran listrik ya remisa. Kayak pipe-nya itu, pipanya itu untuk tempat kabel itu. Saya masang bagian itu remisa. Itu juga ada banyak anak yang kerja di besi, ikat besi, kayu. Pada waktu itu kerjaan pada itu musim hujan remisa, udah ritik-ritik lah. Musim dingin itu hujan loh tetap kerja remisa. Itulah yang saya bilang beda kerjanya dengan pabrik. Kalau pabrik musim hujan kan, musim panas kan tetap di luar, di dalam ruangan, jadi kan nggak kepanasan, nggak kehujanan atau remisa. Ya bisa kalian bayangkan lah, musim hujan, musim dingin, campur hujan, kita tetap kerja pakai mantel, was, ademnya lumayan remisa, neng awak agak tenggerges. Itu
Di Taiwan beda ya misal. Kalau saya dulu pernah juga kerja di Malaysia, bangunan itu kalau kita pas musim hujan, kita leren misal, istirahat dulu sampai hujan itu reda. Kalau di Taiwan enggak. Selama jam kerja masih jalan, belum waktunya pulang, ya kita tetap kerja misal, enggak ada kata-kata istirahat. Itu perbedaannya. Di sini tuh lebih disiplin misal dibandingkan negara berkembang. Kalau saya dulu di Malaysia itu ya, berangkat kerja jam 7, setengah 8 loh baru selesai mandi, lalu sarapan, baru berangkat kerja. Masih santai kerjanya. Kalau di Taiwan ya nggak bisa kalau misalnya kita kerja ikut orang Cina. Orang Cina kan ya hitung-hitungannya kan lebih teliti gitu. Dia tuh nggak mau rugi. Nah itu. Lalu kenapa sekarang banyak pertempatan job konstruksi misal? Karena kalau para majikan ya, kontraktor ambil orang Taiwan sini itu gajinya mahal misal. 2 kali lipat dari gaji kita TKA. Makanya sekarang banyak ambil dari tenaga kerja asing daripada orang Taiwan. Ya ada orang Taiwan tapi ya bagian tertentu lah. Biasanya itu burungan misal. Kerjanya ya podo, gajinya lebih murah, makanya sekarang job konstruksi banyak. Kalau masalah lemburan itu konstruksi di Taiwan itu tergantung dari proyek itu tadi. Kadang ada yang juga lemburnya banyak, ada yang enggak, itu enggak tentu misal. Tergantung dari proyeknya itu tadi itu. Kemarin juga itu ada tetangga saya misal. Dia kontrak dari Indonesia 3 tahun kerja konstruksi. Baru jalan 1,5 tahun pabrik proyeknya itu sudah kelar. Jadi mau nggak mau dia diputus kontrak secara sepihak. Nah, proyeknya sudah kelar kok. Mau apa yang dikerjain. Lalu pada waktu itu agensinya nggak mau ikut bantuin cari. Jadi dia cari sendiri ya misal. Kalau kita putus kontrak ya misal, ibaratnya putus secara sepihak, itu masanya di Taiwan 2 bulan atau 60 hari kita cari pabrik atau job pindahan itu tadi. Apabila dalam kurun waktu segitu belum dapat, ya kita dipulangkan karena masanya sudah habis. Gitu misal hitungannya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Taiwan, harus dipikirkan lagi, itulah perbedaannya antara pabrik dan konstruksi. Kalau saya pribadi suruh memilih, lebih enak pabrik misal, karena kerjanya nggak begitu soro. Kalau menurut saya itu kerja konstruksi itu tenaganya dalam 90% misal. Nanti juga ada yang komen, wah enggak mas, saya kerja di konstruksi enak kerjanya kak. Nah itu tergantung dari nasibnya kalian sendiri-sendiri. Nah teman saya di Taipei itu kerjanya ya pernah itu saya ketemu misal teman saya di Taipei kerja bangunan. Itu hari Senin kerja di besi, Selasa di kayu. Jadi itu nggak tentu, serabutan kerjanya dia. Kalau masalah itu sih tergantung dari nasibnya kalian sendiri-sendiri ya, misal saya nggak bisa memukul rata. Beda dengan di pabrik. Di pabrik kan ya perbagian kan. Ada juga yang serabutan, tapi tergantung juga pabrik ya. Tapi kebanyakan kalau pabrik itu kerjanya itu dalam satu bagian. Seperti saya ini di sini hampir berapa tahun itu ya bagian itu terus gitu. Nggak pindah-pindah. Beda dengan konstruksi. Jadi saya kalau untuk suruh memilih, saya lebih enak pabrik. Kalau ada lemburannya loh misal. Kalau nggak ada lemburannya ya kembali ke pribadi masing-masing. Itu kalau menurut saya. Kalau untuk sekarang ini kan konstruksi kan biayanya kan agak murah dibandingkan pabrik. Kalau pabrik kan minimal kan 60 juta ke atas misalnya. Itu masih ada potongan Cina terase. Ada juga yang kemarin tuh konstruksi 40 juta misalnya, masih ada potongan Cina terase. Sekarang biayanya ugal-ugalan, menjadi ladang bisnis untuk sponsor dan PJTKI maupun agensi. Dan sekarang aja di Taiwan kalau kita cari pabrik pindahan itu ya sekarang susah. Mau nih
proses dari Indonesia, karena untungnya lebih gede misalnya daripada pindahan. Itulah yang jadi perbedaan. Entah, saya juga nggak tahu. Ekonomi Taiwan belum benar-benar stabil, banyak sekali pabrik yang bangkrut, tapi konstruksi ini ya lumayan lah hitungannya. Lalu di usia berapa itu, 40 itu ada yang bisa, ada yang enggak, itu tergantung dari permintaan si majikan itu tadi. Jadi nggak bisa dipukul rata bisa. Itulah menurut saya. Semoga ini menjadi referensi buat teman-teman yang mau ke Taiwan. Dan terima kasih sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di-share, subscribe, dan komen ya bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Taiwan.